Ini thariqahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada pejabat salah, salahkan diri kita para pendakwah. Jika ada umat bejat, salahkan diri kita. Jangan salahkan umat, jangan salahkan pejabat. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan secara totalitas bagaimana gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad itu dikelilingi orang-orang zalim, Abu Jahal, Abu Lahab, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sak bolol-bolol ini, sak kroni-kroninya kejam-kejam, sadis. Tapi Nabi Muhammad tetap berdakwah, mengenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada Rasulullah. Untuk mereka yang tidak ikut silahkan. Tapi bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menjadi orang yang nomor 2 setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sekali-kali di dunia ini orang datang kepada kita dengan berharap menuntun diri kita ke jalan Allah. Orang datang, Habib doakan ya, Kiai doakan ya, Ustadz doakan ya, doakan saya, bimbing saya. Tapi terbesit dalam hati kita, kita ingin memanfaatkan tenaga orang ini, kita ingin memanfaatkan harta orang ini. Berapa banyak yang seperti itu? Orang menuntut akhirat kepada kita, sedangkan kita menuntut balik dunia kepada orang yang menuntut akhirat kepada kita. Berapa banyak orang yang tertipu sedemikian rupa. Orang datang kepada kita minta doa, tapi kita berharap dunia kepada orang yang minta doa kepada kita. Ini merupakan tipu daya yang kadang orang seolah-olah dia beribadah, namun pada akhirnya dia terjerumus ke jalan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah dia sia-sia dalam kehidupan ini, sedangkan mereka menyangka bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya pekerjaan. Kelihatannya dia mengumpulkan orang, kelihatannya dia mengajak orang berzikir, tapi ada maksud tertentu, yaitu terbesit dunia. Akhirnya dia gunakan majelisnya untuk mendekati para pejabat dan akhirnya meraih sesuatu dari mereka berupa dunia. Berapa banyak orang yang menggunakan fasilitas majelisnya digunakan untuk kampanye, ngumpulkan orang, kampanye, pilihlah ini, pilihlah itu. Anda lupa kalau meja ini milik Rasulullah, Anda lupa kalau mic ini milik Rasulullah. Yang patut berbicara ini Rasulullah, bukan kita. Ini medianya Nabi Muhammad SAW. Ini medianya Rasulullah untuk kenalan dengan umatnya, medianya Rasulullah untuk menyambungkan hati umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang memanfaatkan majelisnya, memanfaatkan ilmunya hanya untuk mencari simpatik ahlu dunia, sehingga ahlu dunia terkesima lihat ilmunya, sedangkan ilmunya dipolitisir agar orang ahlu dunia ini, para pejabat, para aghnia, orang-orang kaya datang kepadanya untuk meminta ridho Allah, sedangkan orang yang diminta untuk menyambungkan kepada Allah justru dia mengambil kesempatan mencari harta, mencari rezeki. Faliyadzubillah min dzalik. Makanya saya mohon doa kepada antum semuanya, doakan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat menjemput. Alhamdulillah, mulai kita mendirikan majelis sampai saat ini, insya Allah sampai kapanpun juga, alhamdulillah tidak pernah 1 rupiah pun meminta proposal kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah mengalirkan rezeki kita semakin besar sehingga kita tidak silau dengan jabatan mereka, sehingga kita tidak ada tendensi kepada para pejabat, sehingga tetap kita mengenalkan para pejabat, para aghnia, orang-orang kaya, orang yang punya kekuasaan kepada thariqah nubuwah, jalan kenabian, jalannya Allah, jalannya Rasulullah di bawah bendera ahlu sunnah wal jamaah. Mengingat zaman ini zaman orang yang cerdas, zaman ini zaman orang sudah cerdas. Ketika kita berdakwah di kalangan para pejabat, banyak yang mencaci maki kita, kalangan TNI, kalangan Polri, kalangan instansi pemerintahan, pejabat sipilnya, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, sampai menteri dan presidennya. Kita mendekati mereka untuk mengenalkan diri, inilah wujud daripada Rasulullah SAW, inilah gambaran kecil yang kami punya dari Rasulullah SAW. Tapi mereka semua beranggapan kita menjilat, mereka beranggapan kita ini mencari sesuatu. Biarlah, karena itu memang resiko seseorang yang berdakwah di daerah mereka. Namun Anda harus cerdas. Orang-orang yang biasa mencaci maki kita ketika berdakwah di mereka, mereka sebetulnya tuh iri kepada kita. Kenapa tidak mereka yang duduk di sana? Dan ini adalah dakwah berebut simpatik.
Dakwah ini berebut simpatik. Bagaimana caranya orang itu simpatik kepada Allah dan Rasulnya, simpatik dengan para pewaris Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita menarik diri dari kalangan para pejabat, kemudian dari kalangan yang lain yang datang, bagaimana Anda? Banyak rumor sekarang di kalangan pejabat, Wahabi di mana-mana, takfiri di mana-mana, radikalisme di mana-mana. Banyak rumor sekarang, Syiah masuk di kalangan mereka. Sedangkan kita Ahlus Sunnah hanya nonton. Para habaib hanya mau nonton, hanya mau koreksi. Hanya mau koreksi. Oh, itu dekat dengan presiden, itu dekat dengan menteri, itu dekat dengan wali kota gubernur. Pro rezim dolim. Syahada. Omongan apa ini? Ini omongan orang-orang yang hasut, iri dengki. Kita jangan terpengaruh sama mereka. Nggak ada rezim dolim, nggak ada. Nggak ada. Yang salah adalah kita para pendakwah, kenapa tidak bisa meluruskan jalan mereka. Ini thariqahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada pejabat salah, salahkan diri kita para pendakwah. Jika ada umat bejat, salahkan diri kita. Jangan salahkan umat, jangan salahkan pejabat. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan secara totalitas bagaimana gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad itu dikelilingi orang-orang dolim, Abu Jahal, Abu Lahab, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sak bolol-bolol ini, sak kroni-kroninya, kejem-kejem, sadis. Tapi Nabi Muhammad tetap berdakwah, mengenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada Rasulullah. Untuk mereka yang tidak ikut silahkan. Tapi bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menjadi orang yang nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah, manusia termulia itu setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, setelah itu Sayyidina Umar, karena berada di samping baginda Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin. Asalnya bagaimana mereka? Ingin membunuh Nabi. Asalnya bagaimana mereka? Jauh dari Rasulullah. Yang cerdas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan, ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan kau ajari anak-anakmu sesuai dengan zamanmu, gak ketemu, tukaran. Kalau kita mengenalkan, mendidik anak-anak kita sesuai dengan 50 tahun yang lalu, zaman ini saya naikeran, nggih bentik, nggih bentian, naikeran, terus ngebal bekel, ya, terus apa meneh karetan ya, apa lompat itu, anakmu gak ajarin ngono, digedeng-gedeng sampai mbak anak sampai. Sekarang 4.0, apa 4.0? Orang gak ngerti. Sekarang zamannya Android. Kita harus lebih cerdas dari anak kita, harus up to date, belajar, ngerti. Oh begini. Kenalkan mereka, ajari mereka, kasih handphone, kasih, tapi batasi. Ini aplikasi Al-Quran. Ajari mereka baca kitab, teknologi penting. Ajari anak-anak kalian sesuai dengan zaman kalian. Maknanya juga demikian. Ajari umat ini sesuai dengan zamannya. Jangan seperti zaman salaf dulu. Halal haram, syirik bid'ah, stres umatnya, berantem umatnya, berseteru, nggak ada ukhuwah. Akhirnya apa? Umat Islam menjadi ancaman di negara ini. Berapa banyak orang bahas masalah radikalisme, Islam radikal. Berapa banyak orang seperti itu? Karena apa? Kita ini loh yang mengenalkan agama kepada para pejabat sudah tidak sesuai. Bagaimana dakwah dengan mencaci maki, bajingan, astagfirullahaladzim, berkata-kata kotor, astagfirullahaladzim, apalagi menghina di atas podium. Ya Allah, ajaran mana yang mengajarkan seperti ini? Akhirnya dari kalangan yang bukan ahlu sunnah yang masuk di kalangan mereka. Ini sudah tidak zamannya tutup-tutupan, atau ngomong